Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Tak lama kemudian, orang itu jatuh ke tanah, anggota keluargamu ternyata tereliminasi. Orang-orang yang menonton pertandingan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Caranya terlalu hebat, seberapa mengerikan wanita ini. Feng Tian melihat situasi ini dan merasa sangat terkejut. Ini kekuatan yang dilatih oleh tokoh hewan nakal Suping. Dia teringat komentar-komentar itu, tokoh itu adalah satu-satunya dewa sejati, tokoh hewan lainnya benar-benar sampah. Sepertinya rumor-rumor di internet itu, sama seperti perkelahian rendah para buzzer. Saat itu Ling Yu juga masuk, yang lain berseru, benar sekali, dia memang hebat. Ming Song dan Yun Chen menonton pertandingan, keduanya bertepuk tangan dan bersorak. Hebat, hebat sekali, Direktur Su, selamat atas lolosnya adik Anda. Namun ketika mereka berbalik, Suping yang duduk di kursi itu sudah menghilang, kemana orangnya? Di sini, lampu di atas menunjukkan tanda-tanda berkedip, wajahnya muram. Ling Yu perlahan masuk ke area lain, lampu terus berkedip. Tepat saat itu, tiba-tiba suara lain muncul secara tak terduga, dia berhenti. Dia segera berbalik buru-buru melihat ke belakang, apa sirkuit listriknya rusak. Di tempat lain, darah berhamburan, mayat-mayat tergeletak berantakan. Seorang pria tertawa pelan, sambil menyeka darah di pisau, ia berkata, berani-beraninya dia merebut juara turnamen elit 4 keluarga besar. Bos, bagaimana rencana kita mengurus dia? Seseorang misterius mengambil fotonya. Bagaimana lagi, sesuai keinginan klien, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Saat itu sekelompok orang berbahaya bertopeng berkata, lihat foto ini, gadis ini lumayan cantik juga, sudah lama tidak bermain dengan wanita semulus ini. Inilah tim tempur anjing hitam, berbuat kejahatan tanpa batas, tapi karena sering melakukan pekerjaan kotor untuk 4 keluarga besar, jadi mereka dilindungi, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Di sisi lain, tiba-tiba sebuah tangan perlahan terulur ke arah Ling Yu. Tangan itu langsung ingin meraih bahunya. Namun di luar dugaan, dia bereaksi sangat cepat, langsung berbalik, peningkatan kekuatan tingkat 5. Dia berteriak, mati kaus namun tinjunya dihentikan oleh Suping. Dia tersenyum dan berkata, reaksi yang bagus. Setelah mengenali itu kakaknya, Ling Yu baru bisa bernapas lega, jangan selalu begini untuk menguji reaksiku, nanti kalau suatu saat tidak sempat menahan kau bisa lumpuh kupukul. Suping tersenyum, lumpuh, berarti kau hebat. Aku datang menjemputmu pulang, lewat sini. Ling Yu menunjuk ke sana, ia bertanya dengan bingung, bukankah tempat parkir lebih dekat di sana? Suping tersenyum dingin, aku baru lewat sana, di sana kotor sekali. Dan di sana, mereka juga baru sampai di pintu, orang yang memimpin, tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh oleh matanya. Ternyata adalah tengkorak kecil, tapi mereka sama sekali tidak tahu asalnya bertanya dengan bodoh, benda apa itu? Apakah langkah kaki tadi itu dia? Tengkorak mengeluarkan senjatanya. Dia berbisik, aku sudah menyuruh orang membersihkan ke sana, jangan pergi ke sana. Tak lama kemudian, tengkorak kecil mengayunkan pedangnya, dan memotong mereka hingga hancur berkeping-keping. Setelah membereskan para antek-antek ini ia pun pergi, meninggalkan aliran darah merah segar yang memancar, reinkarnasi bintang kacau jurus pertama 100 tebasan. Saat itu, mereka sudah kembali ke aula. Mobil sport keren berhenti di sudut. Begitu tiba, Suping mengangkat tangan dan melambai, Senior Daozun, Anda juga datang untuk melatih pet bintang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana bilangnya, aku hanya kebetulan lewat untuk melihat apakah si tengkorak kecil punya waktu luang. Daozun menyilangkan tangan dan mengeluh, tapi kalau dia sibuk ya sudah. Dia mendengarkan dan berpikir dalam hati, situasi apa ini, aku tidak ada selama sebulan ini, tengkorak kecil, apa yang terjadi pada Daozun? Tepat saat itu, Suping mengeluarkan tengkorak kecil dan berkata, hewan peliharaanku kuserahkan pada Anda untuk dirawat dengan baik. Setelah itu, dia masuk dan bertanya, melihat benda aneh apa ini? Ana melihatnya dan menjawab, ini dikirim oleh beberapa serangga kecil yang mengaku dari keluarga Zhou, mereka juga memesan lebih dari 100 layanan pelatihan hewan peliharaan tingkat tinggi. Lalu dia menambahkan bahwa mereka juga meninggalkan sebuah pesan. Harta karun rahasia ini digunakan untuk melatih tuan muda, harap Anda terima, kami harap Tuan Su tidak menyalahkan keluarga Zhou,
dan mulai sekarang keluarga Zhou siap melayani Anda. Suping mendengarnya dan bertanya, apakah barangnya bersih? Mata Ana berkedip keemasan dan dia berkata, aku sudah memeriksanya dengan mata dewa, meskipun tidak ada jebakan racun atau serangga di dalamnya, itu hanya tumpukan sampah serangga. Serangga dari keluarga Zhou itu berani menggunakan sampah untuk menghina Anda. Apa Anda perlu dewa ini untuk membunuh mereka? Dia lalu mengulurkan tangan dan mengaktifkannya. Segera setelah itu benda itu terbuka. Cahaya itu membuat Suping tak bisa menahan diri untuk menutupi matanya. Astaga, mataku hampir buta karena silau. Dia mendengarnya dan berkata, benar kan? Ini memang sampah. Lain kali kalau ada waktu aku harus datang ke tempat berhargamu untuk melihat kekuatannya. Ling Yu melihatnya dan terkejut. Harta karun rahasia tingkat tinggi sebanyak ini kau mau gunakan untuk apa? Dia lalu berkata, tentu saja untukmu berlatih. Kemudian manfaatkan libur 3 hari ini dan segera serap semua harta karun rahasia ini. Ling Yu mendengarnya dan bertanya dengan bingung. Untukku, tapi benda-benda ini hanya pernah kulihat di buku. Bagaimana cara menggunakannya? Aku sama sekali tidak tahu. Begitu Tang Ruyan muncul, dia mengenali benda-benda itu, baginya levelnya terlalu tinggi. Dia berkata dengan dingin, kalau dipaksakan masuk ke tubuh tunggu saja sampai tubuhmu meledak. Bodoh, sama sekali tidak punya akal sehat. Suping mendengarnya dan berpikir, Tang Ruyan bagaimanapun juga adalah salah satu nona muda dari 4 keluarga besar. Jadi untuk harta karun rahasia ini, dia pasti tahu segalanya. Suping berkata sambil tersenyum, Nona Tang, kita bicara pelan-pelan. Tepat pada saat itu, Tang Ruyan melihat ekspresinya dan terkejut. Saat itu, daun itu menyentuh punggung gadis itu, bersamaan dengan gelombang air. Ling Yu diikat pergelangan tangannya oleh Tang Ruyan dan berteriak kesakitan. Tunggu, berhenti, geli sekali. Dia melihat Ling Yu seperti itu dan tersenyum ramah. Adik Su, karena kamu selalu bergerak-gerak, agar kamu tidak mengalami penyimpangan kultivasi saat berlatih, kakak harus mengikat kedua tanganmu, harap bersabar ya. Ling Yu mendengarkan kata-kata seperti iblis itu dengan bingung. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Kembali ke 1 jam sebelumnya, Suping langsung bertanya pada Tang Ruyan, katakan, bagaimana cara menggunakan harta karun rahasia ini? Dia mendengarnya lalu segera menunjukkan ekspresi sombong dan berkata, apa untungnya bagiku memberitahumu, bisakah kau lepaskan aku? Suping mengulurkan tangan dengan sangat berani dan berkata, aku bisa melepaskanmu hanya saja. Dia mendekatinya, matanya penuh bahaya, aku harus menunggu sampai aku menaklukkan keluarga Tang dulu, tidak akan kubiarkan kau menunggu terlalu lama. Tenang saja, ini akan segera dimulai. Melihat penampilannya yang berbahaya dan menakutkan itu, Ling Yu pun terkejut, wah kak kau makin mirip penjahat. Tang Ruyan mengibaskan rambutnya dengan percaya diri dan berkata, manusia tingkat gelar biasa, berani-beraninya bicara omong kosong bilang mau menaklukkan kami. Akanku beritahu kau, keluarga Tang kami adalah keluarga besar, kekuatan kami tersebar di beberapa kota basis, cabang keluarga Tang ini hanyalah salah satu cabang kami. Jika berbicara tentang latar belakang keluarga Tang kami, maka harus menyebut sejarah panjang kami. Suping tak bisa menahan diri untuk melihat ke arah lain dan berpikir. Sistem saat menaklukkan Ana sebelumnya, kau bilang saat menandatangani kontrak, objek kontrak tidak terbatas pada pet tempur kan? Jika bahkan dewa bisa menggunakannya maka untuk orang biasa juga efektif kan? Sistem segera bersuara, tentu saja. Segala sesuatu bisa jadi pet tempur saat menggunakan kontrak sementara pada manusia. Segala sesuatu bisa dikontrak menjadi pet tempur, tapi kemampuan berpikirnya akan menurun hingga setara dengan pet tempur, kontrak sementara hewan peliharaan. Bersamaan itu juga muncul petunjuk kecil. Perhatian, disarankan untuk menggunakannya pada orang yang kekuatan tempurnya lebih lemah darimu. Jika tidak, ada kemungkinan gagal atau serangan balik seperti sebelumnya. Segera setelah itu, Suping tiba-tiba mendekati Tang Ruyan. Ia yang terkejut melihatnya. Kau mau apa? Suping berpikir, awalnya aku ingin bernegosiasi denganmu. Tak disangka, dia meraih pergelangan tangannya. Suping mengangkat tangannya di atas kepala sambil tertawa. Sayang sekali kita tidak bisa sepakat. Jadi aku terpaksa menggunakan sedikit cara. Tang Ruyan dengan marah berteriak, bajingan, lepaskan aku. Suping tiba-tiba menekan dahinya, kontrak sementara berhasil. Suping tersenyum, tidak apa-apa, sekarang bagaimana perasaanmu terhadapku? Tang Ruyan bingung, perasaan, aku sekarang hanya ingin, kau. Lalu dia terkejut, ada yang tidak beres, pria di depanku jelas musuhku,
Aku benar-benar harus mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping dan harus segera membunuhnya. Tapi kenapa, sekarang aku tiba-tiba merasakan auranya. Saat ini kata-katanya dan segalanya tentang Suping terasa seperti langit, tak bisa dilawan. Tang Ruyan segera berlutut, "Ada apa tuan? Apa ada perintah?" Ling Yu melihatnya dan bertanya dengan terkejut. Suping tetap menatapnya dengan tenang. "Bangunlah, aku masih suka penampilanmu yang angkuh dan keras kepala tadi." Tang Ruyan saat itu baru bangkit dengan marah dan berkata, "Cepat bicara, aku nona ini tidak punya waktu untuk main-main denganmu." Ling Yu terkejut melihatnya berubah kembali seperti semula. Suping lalu menjelaskan tujuannya, "Jelaskan cara penggunaan harta karun rahasia ini, 3 hari ini aku akan menggunakannya untuk melatih Ling Yu." Tang Ruyan mendengarnya dan mencibir, "3 hari, kau bodoh atau bermimpi?" Lalu dia membuka kotak harta karun rahasia dan melihatnya. Meskipun harta karun rahasia ini banyak, tapi secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 aspek. Memurnikan tubuh dengan obat-obatan, melatih teknik bertarung dan memurnikan energi spiritual dengan batu spiritual. Tahap pertama pemurnian tubuh dengan mandi obat, setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan, jika tidak memiliki fisik yang cocok dan terus berlatih, paling ringan akan sangat kesakitan, paling parah akan mati karena tubuh meledak. Suping mendengarnya dan berpikir, harus mandi selama 3 bulan. Dia tiba-tiba terkejut teringat sesuatu. Benar, karena sudah menandatangani kontrak hewan peliharaan pertempuran. Bukankah aku bisa membawanya ke lokasi pelatihan? 1 hari di lokasi pelatihan adalah 1 jam di luar, 3 hari libur ini bisa berlatih 72 hari di dalam, cukup untuk menyelesaikan pemurnian tubuh tahap awal. Dia segera berbalik dan berkata pada Ling Yu, "Tutup matamu." Gadis kecil itu bertanya dengan bodoh, "Kak, kau mau apa?" Suping dengan percaya diri, "Dengar kata kakak, kakak tidak akan mencelakaimu." Suping menyentuh dahi Ling Yu, "Kakak akan membawamu ke tempat yang bagus, tutup matamu." Dia melakukannya dan bertanya lagi, "Kau tidak bohong padaku kan?" Kontrak sementara berhasil, saat itu juga dia segera menghindar dan bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?" Kembali ke sekarang, Ling Yu tertawa tak terkendali, "Geli sekali, aku geli sampai ingin mati." Di sana Suping sedang berlatih. Dia berpikir, meskipun lebih lambat dari perkiraan, tapi setiap setelah ujian ada beberapa hari libur. Jika dikumpulkan seharusnya bisa menyerap semua harta karun rahasia ini sebelum final. Dari kejauhan masih terdengar teriakan kesakitan. Tang Ruyan berkata dari samping, "Adik Su, jangan bersembunyi. Ini untuk membersihkan meridian dan sum-summu, meningkatkan konstitusi tubuhmu." Suping segera mengingatkan, "Jangan lengah, selama waktu ini kau tinggal berendam di obat dengan patuh, perlahan-lahan memurnikan tubuh, bukankah ini jauh lebih nyaman daripada bertarung mati-matian di zona liar? Banyak orang yang ingin berendam tapi tidak bisa." Ling Yu dengan menyedihkan berkata, "Lebih baik biarkan aku pergi ke zona liar. Kumohon kak." Beberapa waktu kemudian, di keluargamu, bawahan melapor, pemimpin klan, pasukan Xuan Hitam diserang. Orang yang duduk di atas langsung bertanya bagaimana hasilnya. Bawahan itu segera menjawab, "Semua musnah. Target Ling Yu selamat tanpa cedera." Mereka mendengarnya dan berkata dengan marah, "Apa? Semua musnah? Siapa yang menghabisi Xuan Hitam? Apa jangan-jangan Ling Yu?" Dia segera terbata-bata. Sementara ini tidak bisa dipastikan, kamera dan data lainnya semuanya musnah. Tetua itu bertanya dengan muram, "Lalu mayatnya bagaimana? Kita bisa melihat penyerangnya dari bekas luka dari mayatnya." Bawahan itu segera berkata dengan cemas, "Mohon maaf, tidak ditemukan mayat anggota pasukan Xuan Hitam di lokasi. Semuanya berubah menjadi darah." Bei He dan ketiga tetua lainnya tiba-tiba terkejut. "Apa?" Pria gemuk itu bicara, "Bisa membunuh tim ahli tingkat 8 dan hanya tersisa darah. Sepertinya ada ahli tingkat gelar dari luar yang membantu." Bei He juga berpikir, karena di luar tidak bisa diurus, maka selesaikan dia di dalam, jangan biarkan dia masuk ke final. Segera setelah itu dia berteriak, "Kemari." Sekelompok orang tiba-tiba muncul, "Salam hormat pemimpin klan, tetua, ada perintah apa?" Matanya berkedip keemasan dan berkata, "Hadiahkan 1 naga neraka kristal api dewasa dan 2 harta karun rahasia lainnya." Suaranya menggema di angkasa biru, "Bantu mereka menang dalam pertandingan 3 hari lagi." Saat itu kedua orang itu menyatukan tangan dan berkata, "Naga neraka kristal api peringkat 15 di daftar naga. Terima kasih pemimpin klan, kami terima perintah ini." Dari pihak keluarga Qin juga segera mengeluarkan perintah, "Kami bersumpah akan menyelesaikan tugas ini." Kemudian di keluarga Tang, suara teriakan kemarahan menggema,
dia harus dibunuh di bawah panggung dengan darah musuh. Tunjukkan kekuatan klan kita. Adegan beralih di arena pertandingan, pembawa acara berkata dengan lantang, para peserta yang lolos kualifikasi, bagaimana istirahat 3 hari ini? Ketika kapal terbang melewati arena, pengeras suara berbunyi, pertandingan 5 orang. Sementara itu penonton juga bersorak, pembawa acara mulai menjelaskan informasi pertandingan. Pada babak kualifikasi pertama yang diuji adalah kecepatan dan kemampuan observasi peserta. Sedangkan pertandingan ini akan menguji kekuatan tempur peserta dan kemampuan penilaian situasi. Pertandingan 5 orang diadakan dalam batas arena yang terbatas. Setiap orang maksimal boleh membawa 2 harta karun rahasia. Menyerah, pingsan, atau jatuh dari arena, akan didiskualifikasi. Dari 5 peserta, hanya 1 yang bisa lolos. Sebagai pengingat, merusak arena juga dianggap pelanggaran. Mohon para peserta berpikir baik-baik sebelum menggunakan skill. Daftar pertandingan untuk setiap arena sudah diumumkan. Mohon para peserta memasuki area tunggu dan antri sesuai urutan. Kalau begitu, siapa yang akan tertawa terakhir? Silakan kelompok pertama masuk ke arena. Pertandingan 5 orang sekarang resmi dimulai. Ming Song duduk di tribun, menilai. Peserta tahun ini auranya bagus, memang menarik. Yun Chen duduk di dekatnya lalu berkata, kalian sudah dengar, orang-orang dari organisasi Langit Bintang sudah tiba di kota kita. Saat itu Suping sedang duduk di antara mereka berdua. Ming Song mendengar tetua itu berkata demikian terkejut, organisasi Langit Bintang, apa itu organisasi terkuat di wilayah kita? Kudengar pendiri awalnya adalah seorang pelatih hewan pertempuran legenda, untuk apa mereka datang jauh-jauh ke sini? Tetua itu menjawab dengan berbisik tidak jelas, tapi organisasi Langit Bintang selalu di markas manapun, mereka datang tidak pernah membawa hal baik. Bulan lalu kudengar ada keluarga besar di kota, karena memperebutkan harta karun rahasia yang diincar organisasi Langit Bintang, seluruh keluarga mereka dimusnahkan. Bahkan dinding kota markas pun rusak besar, hampir saja memancing gelombang buas. Dia mendengarnya dan terkejut, mereka gila, hanya karena masalah sekecil itu. Yun Chen menjawab, siapa yang tahu, kita hanya bisa berharap. Dia saat itu, Suping perlahan membuka mata, orang itu melanjutkan, tidak ada yang melihat mereka. Saat itu suara pengumuman berbunyi, silakan peserta kelompok kelima masuk ke arena. Bersamaan itu Ling Yu masuk. Tantangan akan dimulai, ada 4 orang berdiri di depannya. Seorang pria bernama Zhang Shuo menjulurkan lidah seperti ular dan berkata, hei, apa ini gadis yang memenangkan kejuaraan itu? Ma Zong melangkah maju berkata dengan suara berat, bertemu denganku, itu sial bagimu. Seorang gadis bernama Glei bersuara, sebaiknya kau segera menyerah, kalau tidak nanti kau yang akan terluka. Ling Yu berkata tanpa gentar, silahkan coba saja. Yu Zijiang muncul entah dari mana, berkata padanya dengan wajah sedih, kakak tatapan mereka menyeramkan sekali. Ling Yu berkata tak berdaya, takut apa, itu bukan untukmu, dan juga kita adalah lawan, jangan memanggilku begitu akrab. Anak kecil itu mengusap sudut matanya yang masih basah dan berkata padanya, tapi mereka ingin bekerja sama untuk mengalahkanmu, nanti aku yang akan sial, kakak bisakah kita bekerja sama dulu? Dia tidak menolak dan menjawab, tak kusangka kau tahu cara menilai situasi ya. Baiklah, aku tidak keberatan. Anak kecil itu mendengarnya dan tersenyum senang. Yu Zijiang mengulurkan satu tangan dengan wajah polos dan berkata padanya, kakak punggungku kuserahkan padamu ya. Ling Yu juga mengulurkan tangan, dia berkata dengan gembira, kalau begitu punggungku juga kuserahkan padamu. Tiba-tiba wajah Yu Zijiang berubah licik, ia berpikir, dengan wajah polos ini, sudah menipu entah berapa banyak gadis berhati lembut. Ling Yu, kau juga tidak akan bisa lari. Di belakang Yu Zijiang diam-diam muncul artefak, itu adalah harta karun rahasia tingkat 7. Bisa menyegel esensi vital semua orang dengan kekuatan tempur di bawah tingkat 6, dan tidak bisa dilepaskan sendiri, area penggunaan, kontak langsung. Tepat saat tangan Ling Yu menyentuh anak kecil itu, Yu Zijiang segera menerkam dalam hati bangga, tertangkap, tanpa esensi vital, tidak bisa memanggil hewan peliharaan pertempuran, gadis biasa sepertimu, di arena hanya akan dipermalukan saja. Namun tiba-tiba tubuh anak kecil itu terhenti seketika. Lalu Yu Zijiang terjatuh ke tanah, bersamaan itu harta karun di tangannya juga jatuh ke tanah berguling. Pembawa acara terkejut, ada apa di panggung? Kenapa peserta Yu Zijiang tiba-tiba jatuh? Yang lain juga sama terkejutnya. Ling Yu menunduk mengambil benda itu, Yu Zijiang tidak terima, berusaha keras merangkap bangun, ia mengatakan dengan gemetar, ini racun kelumpuhan, kau meracuni.
Dia mengedipkan mata dengan bangga melihat ke arah si kecil. Kau sendiri yang menggenggamnya kuat-kuat, barang ini aku ambil. Ma Zong saat itu berbicara, bagaimana kau yakin dia musuh? Bagaimana kalau salah memberi racun? Bukankah kau akan kehilangan sekutu? Ling Yu menarik si kecil yang ada di tanah, berkata dengan tenang, salah racun? Mana mungkin, dia sama sepertimu, orang keluargamu. Yuzi Jiang gemetar dan berteriak, apa? Dia melanjutkan, ada dua orang lagi, dari kiri ke kanan adalah keluarga Qin dan keluarga Tang. Pikiran yang sama muncul di benak keduanya secara bersamaan, bagaimana dia bisa tahu? Ling Yu mengayunkan tangannya melemparkan bocah itu dari arena pertarungan, dia melanjutkan dengan tenang, sejak kalian menginjakan kaki di arena ini, gerakan dan nafas kalian sudah sepenuhnya mengungkap identitas kalian. Ling Yu membuka dimensi dan melanjutkan dengan suara dingin, kakakku bilang, siapapun dari 4 keluarga besar, tidak perlu dikasihani. Sangsi berteriak marah, sialan, kau menganggap teknik pertarunganku yang susah payah kulatih ini seperti kubis murahan. Glei yang di sampingnya berkata dengan tidak sabar, jangan banyak bicara omong kosong dengannya, kita bertiga maju bersama, dia pasti bukan tandingannya. Hewan-hewan spiritual itu berdatangan, mereka memerintahkan serang. Glei langsung menoleh dan terkejut, apa katamu? Padahal baru beberapa putaran bertarung, lebah iblis sonik dan serigala badai sudah dipukul sampai tak berkutik. Glei gelisah, dia mengeluarkan sesuatu lalu berkata, sial, hanya bisa menggunakan harta rahasia yang diberikan keluarga, hei bocah keluarga Tang, cepat keluarkan kemampuanmu untuk melawannya. Zhang Xi mendengar itu dan menjawab, kau tidak perlu bilang, seketika seekor ular keluar dari mulutnya. Ini adalah harta rahasia tingkat 6 keluarga Tang, ular boneka bergerak cepat, otomatis menyerang musuh, racunnya bisa meracuni ahli tingkat 6. Mereka memerintahkan kepung dia, hewan-hewan spiritual itu mengepung bola salju bersama-sama. Ling Yu menarik sesuatu dari lehernya. Dia berbisik, banyak melawan, sedikit tidak malu. Dalam sekejap dia mengubah bentuk, itu resonansi darah binatang. Ling Yu berkata dengan ekspresi tekad, bola salju, kita maju bersama. Tiba-tiba bola salju di depan mereka menghilang begitu saja. Melihat itu Glei terkejut, itu ilusi. Seketika dari ketinggian, Ling Yu dan bola salju menukik ke bawah. Glei dengan sigap memerintahkan, di udara. Jangan pedulikan binatang api ilusi itu, langsung serang dia. Serangan terus-menerus diluncurkan, tapi berhasil dihindari oleh Ling Yu. Dia dengan nada meremehkan berkata, terlalu lambat. Kemudian Ling Yu terbang melintang melewati mereka, meninggalkan bekas cakaran besar, cakar api kegelapan. Glei yang di bawah terkejut, berkata, teknik pertarungan aneh apa itu, bisa membuat orang sefleksibel dan seganas binatang buas, sialan, sama sekali tidak bisa mengenainya. Zhang Xi yang di sampingnya juga sama terkejutnya. Dia berkata, fisik ini terlalu mengerikan, berhadapan langsung dengan hewan peliharaan tempur tingkat 6 juga sama sekali tidak kalah. Saat itu Ma Zong berdiri di samping melihat pemandangan di depannya. Berkata, teknik pertarungan yang digunakan gadis keluarga Su itu bukankah itu? Dia berpikir dengan waspada, kalau aku tidak salah lihat, itu adalah taktik kontrol hewan peliharaan, hanya keturunan langsung tingkat tinggi keluargamu yang berhak mempelajarinya. Zhang Xi memerintahkan hewan spiritualnya. Lebah iblis sonik kepung titik buta pandangannya. Di tribun, Yun Chen berkata kepada Su Ping, adikmu melawan 2 orang dan masih santai, wanita tidak kalah dari pria sungguh hebat, saat ini tingkat sinkronisasi sudah mendekati 90%, tapi pada akhirnya kendali tetaplah kendali secara teori. Tingkat sinkronisasi tertinggi pun hanya 100%, hanya teknik kontrol hewan peliharaan unik keluargamu, yang bisa membuat kesadaran hewan peliharaan terlatih dan pelatih, saling memahami dan pikiran saling terhubung. Tingkat sinkronisasi tertinggi bisa mencapai 200%. Ling Yu memerintahkan bola salju, kau lempar saja senjata rahasia di samping, mengganggu sekali. Lalu dia mengerahkan pandangannya pada Zhang Xi dan berkata, selesaikan kau dulu, dia berteriak ketakutan, astaga. Tiba-tiba sebuah cakar raksasa muncul di depannya. Ling Yu dengan cepat melompat turun menghindari serangan. Komentator kemudian menjelaskan, itu adalah binatang naga. Peserta Ma Zong setelah mengamati pertarungan sekian lama akhirnya menyerang, itu naga neraka kristal api, naga peringkat ke-15 dalam daftar kekuatan tempur naga, tingkat 8 bawah. Ma Zong berdiri di samping binatang naga, berkata, kecepatannya lumayan,
naga neraka kristal api melancarkan aura naga. Binatang naga membuka mulutnya lebar-lebar. Ling Yu berlutut ke tanah, mengeluarkan suara kesakitan. Ma Zong melihat bola salju masih berdiri lalu berkata, binatang api ilusi tidak takut aura naga. Toko yang melatihnya memang punya kemampuan, tapi kau sendiri juga sudah cukup menderita akibat aura naga. Dia melanjutkan, karena pikiranmu tidak stabil kau tidak bisa mempertahankan kondisi resonansi darah binatang lagi di tribun. Yun Chen berkata dengan menyesal, sayang sekali, kalau bukan karena keluargamu mengganggu, Ming Song yang duduk di dekatnya juga menyahut, Su Lingyu sebenarnya bisa saja mengalahkan dua orang dari keluarga Tang itu. Akan tetapi malah membiarkan keturunan keluarga luar menggunakan binatang naga dewasa tingkat 8 peringkat ke-15 di daftar naga, hanya keluargamu yang punya kekayaan seperti itu. Gelai berkata, tanpa teknik pertarungan aneh itu, lihat bagaimana kau bisa sombong lagi. Zhangxi dipukuli babak belur sangat marah. Mengumpat, kau bajingan busuk, beraninya kau memukulku sampai seperti ini, aku akan membalasnya. Suara MC terdengar, peserta Zhangxi dan peserta Gelai sedang mendekat bersama, peserta Su Lingyu sedang ditekan oleh aura naga. Apakah peserta Su Lingyu akan menjadi orang kedua yang tereliminasi? Saat itu Lingyu sedikit kesulitan, dia berkata, memiliki binatang naga yang begitu mendominasi, dan dengan licik bersembunyi hingga akhir baru menyerang. Sepertinya pemenang pertandingan ini sudah ditentukan. Ma Zong tertawa, kau tahu diri juga, Ling Yu melanjutkan, tapi aku masih kasihan pada kedua orang dari keluarga Tang dan keluarga Qin. Sudah berusaha setengah mati, harta rahasia juga sudah habis, tapi hasilnya malah diambil orang lain. Sayang sekali, begitu kata-katanya selesai, kedua orang di belakangnya menatapnya dengan terkejut. Ma Zong berkata dengan muram, hei Jalang, omong kosong apa yang kau katakan? Dia perlahan bangkit dan menjawab dengan tenang, bukankah begitu, kalian berdua dari keluarga Tang dan keluarga Qin tadi dalam pertarungan itu. Tenagaku sudah terkuras lebih dari setengah, jika sekarang kita bertiga bersatu untuk mengalahkan keluargamu, di masa depan tidak peduli keluarga mana yang kalian kalahkan, itu masuk akal. Ling Yu berkata dengan nada setengah membujuk setengah mengancam. Jika kalian masih berdiri di pihak keluargamu, setelah aku kalah, bahkan jika kalian bersatu kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Tahta kenaikan tingkat mungkin akan direbut oleh orang yang memanfaatkan kalian. Shangxi mulai goyah, meskipun sangat kesal, tapi situasinya memang seperti yang dia katakan. Jika terus seperti ini kita hanya akan menguntungkan keluargamu. Bagaimana kalau kita bersatu dan melemahkan keluargamu dulu? Gelei di samping menghentikan, tunggu. Wajahnya menjadi muram. Dia memperhitungkan, gadis keluarga Su itu dalam kondisi yang lebih baik, mungkin masih punya kartu as. Biarkan dia bertarung 1 lawan 1 dengan keluargamu, kita istirahat di sini, setelah keluargamu mengalahkannya, kita baru bertarung dengan keluargamu, biar dia juga merasakan jadi batu loncatan. Ma Zong saat itu mendengar perkataan mereka dan berkata dengan marah, apa katamu, percaya tidak aku akan menghabisi kalian dulu. Gelei dan Shangxi duduk menggunakan teknik pemulihan tingkat rendah. Pada saat yang sama dia mengancam, kalau kau berani mendekat, kami akan melawanmu bersama gadis keluarga Su itu. Sebaiknya kau patuh saja, selesaikan dia dulu, Shangxi di samping setuju, ini bagus sekali, dengan begini kita bisa memastikan gadis keluarga Su itu pasti kalah, dan kita juga bisa mempertahankan peluang menang. Ma Zong berkata dengan kesal, jangan terlalu sombong, kau tunggu saja, dia diam-diam memperhitungkan dalam hati. Jika bukan karena kemampuan serangan naga neraka kristal api yang mudah merusak arena pertarungan. Dengan nafas lava dan hujan meteor milikku, aku bisa membunuh kalian bertiga. Semakin lama pertarungan tertunda, semakin banyak merugikan diriku, selesaikan cepat. Ma Zong dan binatang naga menyerbu Ling Yu. Dia berpikir dalam hati, meskipun upaya memecah belah tidak berhasil, setidaknya aku tidak lagi dikepung, dia memerintahkan bola salju, proyeksi mimpi buruk. Bola salju segera memproyeksikan kekuatan ke binatang naga. Binatang naga segera membalasnya dengan cakar naga penghancur dan menerbangkannya. Bola salju berteriak kesakitan. Ling Yu memanggil dengan cemas, bola salju. Tiba-tiba, Ma Zong terbang entah dari mana meninju ke arahnya. Dia berkata, sebaiknya kau urus dirimu sendiri dulu. Dia menghantam dengan satu pukulan keras menjatuhkannya ke tanah. Ling Yu berteriak kesakitan. Bola salju berlari dari belakang untuk menangkapnya, mencegahnya jatuh dari arena pertarungan hewan. Ling Yu berpikir dalam hati, sial, aura naga membuat gerakanku jadi lambat. Untungnya bola salju sudah terlatih jadi tidak terpengaruh.
Ma Zong dan binatang naga datang dari belakang dengan aura membunuh. Jangan buang waktu lagi, menyerah saja lebih cepat, naga neraka kristal apiku tidak terkalahkan. Dia memperhitungkan dalam hati, kenapa proyeksi mimpi buruk tadi tidak berefek. Jika bisa menemukan alasannya, seharusnya masih ada peluang. Gelai dan Zhangxi duduk dengan tenang, menyerap kekuatan penyembuhan ke dalam tubuh memulihkan diri. Ma Zong berdiri di tempat menatapnya dengan mata merah menyala. Dia mengepalkan kedua tangannya mengangkatnya ke dada dan berkata, "Jangan buang waktu lagi, jika kau menyerah secara sukarela, aku akan memberimu akhir yang terhormat." Bola salju terbang di samping Ling Yu dengan ekspresi ganas. Ling Yu berpikir dengan sedikit khawatir, bola salju hanya memiliki kekuatan tempur tingkat 7 atas, tapi pernah mengendalikan makhluk buas tingkat 8 bawah. Tapi tadi sama sekali tidak ada reaksi, seperti saat mencoba mengendalikan naga neraka kristal api tadi. Mungkinkah Ma Zong menggunakan teknik pertarungan atau harta rahasia untuk melawan serangan mental? Dia berdiri di hadapan Ma Zong, tiba-tiba menyerbu ke kiri dan berkata dengan suara keras, "Coba saja." Ma Zong melihat itu mengerutkan kening bergumam tidak senang, tidak tahu diri. Ma Zong dan naga neraka di sampingnya menyerbu bersama. Dia dengan cepat menyerbu ke arah Ling Yu sambil berlari memerintahkan naga neraka, "Kau urus binatang api ilusi itu." Ma Zong dengan cepat tiba menghalangi Ling Yu dan berkata, "Aku sendiri yang akan menghadapi gadis ini." Ling Yu melihatnya menyerbu langsung melompat dan berteriak keras, "Bola salju." Bola salju menerima perintah lalu melompat ke depan naga neraka, memancarkan kekuatan ke kedua matanya, proyeksi mimpi buruk. Ma Zong tiba-tiba melompat, membuatnya terkejut, lalu menyerbu ke sampingnya berkata, "Percuma." Bola salju dengan cepat dibalas oleh naga neraka. Dia buru-buru menghindari serangan naga neraka, "Minggir." Ma Zong melompat turun setengah berlutut di tanah, mengulurkan tangan yang mengenakan tulang runcing mengayunkannya ke arahnya. Ling Yu buru-buru menghindari serangan itu. Ia berkata, "Ternyata memang harta rahasiamu yang berulah." Dia masih mengayunkan tangan dan menyerbu ke arahnya dan menjawab, "Ketahuannya." Dia menegakkan tubuh, "Harta rahasia tingkat 7 keluargamu, tulang tidur naga, setelah diisi energi spiritual, bisa membuat satu binatang naga di pihak sendiri kebal terhadap status negatif." Dia menarik tangannya dengan senyum tipis di sudut bibir berkata, "Tapi bahkan jika kau tahu lalu kenapa?" Maong tiba-tiba meliriknya, lalu bergerak cepat. Dia memutari Ling Yu dalam sekejap mata, menggunakan tulang tajam di tangannya, menggoreskan luka di pinggangnya. Ling Yu terkena tanpa persiapan, tidak sempat bertahan, dia melirik ke belakang, dengan susah payah melindungi luka dengan tangan, cepat sekali. Ma Zong melihat itu menjadi lebih bersemangat, mengangkat tinjunya menciptakan banyak ilusi dirinya. Dia berkata dengan geram, "Bodoh, ditekan oleh aura naga masih berani keluar dari jangkauan perlindungan." Ma Zong terus bergerak, dengan cepat menyerangnya sambil berkata dengan nada mengejek, "Kau hanyalah domba yang siap disembelih." Ling Yu tidak sempat menghindar, hanya bisa memeluk lutut dan kepalanya. Ling Yu dipukuli di banyak tempat, tidak bisa melawan dan jatuh ke tanah. Komentar tidak bisa tidak kagum, terlalu kuat, di bawah serangan peserta Ma Zong, peserta Su Ling Yu sama sekali tidak bisa membalas. Ma Zong melihatnya jatuh menghela nafas panjang, menyeka keringat di wajahnya dengan tangan, berpikir dengan senyum meremehkan. Sialan, langkah bayangan kupu-kupu juga banyak menghabiskan energi, namun dengan jumlah darah yang hilang sekarang, dia seharusnya sudah tumbangkan. Tapi Ling Yu tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan lukanya. Dia bangkit dengan posisi terbalik lalu melompat, gerakan penyembuhannya membuat Ma Zong berteriak kaget. Dia berlutut dengan satu lutut, kaki lainnya menopang tanah untuk menjaga keseimbangan. Tangan kiri menekan kuat ke tanah, menghasilkan kekuatan pemulihan, teknik tingkat tinggi. Ma Zong segera menciptakan banyak ilusi klon dirinya, sudut bibirnya terangkat, mengerutkan kening sambil tersenyum berkata, ternyata dia juga menguasai teknik penyembuhan tingkat tinggi, benar-benar merepotkan. Klon ilusi Ma Zong dengan cepat berbaris membentuk lingkaran mengepungnya. Langkah bayangan kupu-kupu ilusi-ilusi yang melingkar itu bergerak cepat. Ling Yu sedikit menunduk menutup mata rapat-rapat, dia menutup mata dengan tenang berpikir. Tiba-tiba Ma Zong menerkam dari belakang, mengangkat cakarnya dan menyerbu ke arahnya. Seolah merasakan sesuatu, dia langsung berbalik dengan cepat, mengepalkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan dan melancarkan satu tendangan. Namun tak disangka, itu hanya klon ilusi Ma Zong. Tubuh aslinya dengan cepat muncul di belakang Ling Yu dan berkata dengan meremehkan, "Bodoh, aku di sini." Kata-kata itu membuat Ling Yu membelalakan mata,
tubuhnya menegang. Mazong mengayunkan tangan menusuk dadanya berteriak, "Mati kau!" Komentar berkata dengan panik, peserta Su Lingyu terkena titik vital. Lingyu tidak hanya tidak berteriak kesakitan, malah sudut bibirnya terangkat tersenyum dan berkata, "Dapat kau." Mazong melihat itu langsung berwajah muram, mengerutkan kening bertanya apa sebenarnya tadi, dia ingin menusuknya, tapi Lingyu sudah menghindar. Dia melompat melingkarkan kedua tangannya di lengan Mazong, tangan lainnya mengeluarkan kekuatan. Melihat itu komentator segera melaporkan, itu adalah pengunci bintang, peserta Su Lingyu berpura-pura menunjukkan celah, memancing peserta Mazong untuk mendekat. Lingyu membantingnya ke depan dengan paksa dan berkata, "Tanpa otot kekuatan mental, kau hanya punya kekuatan orang dewasa biasa. Sekalipun aku ditekan oleh kekuatan naga, aku bisa dengan mudah menghabisimu." Mazong segera ketakutan, berteriak memerintahkan naga penjara kristal api, "Selamatkan aku." Melihat tuannya dalam bahaya, naga penjara itu segera terbang mendekat, ia bermaksud menyemburkan kekuatan ke Lingyu. Lingyu segera berteriak memerintahkan bola salju, "Tahan dia." Bola salju dengan cepat terbang ke samping naga, menyemburkan kekuatannya ke arahnya, proyeksi mimpi buruk. Dia terlempar oleh Lingyu dan langsung berteriak, Mazong jatuh ke bawah dalam kepanikan. Tiba-tiba ditopang oleh seekor serangga terbang. Lingyu tidak bisa menahan keterkejutannya melihat itu, berseru, "Apa?" Dia dibawa oleh serangga terbang itu ke tempat Glei dan Zhangxi berdiri, komentator berkata, peserta Glei dan peserta Zhangxi sudah pulih dan bergabung dalam pertempuran. Maxong ditempatkan di belakang Glei, dia segera melambaikan tangan untuk menggunakan kekuatan menyembuhkan. Sambil mengingatkan kepentingan umum lebih penting, kau tidak boleh dihabisi oleh Su Lingyu. Zhangxi melipat tangan di belakang punggung menatap lurus ke depan lalu berkata, kekuatannya tidak bisa diremehkan, kau juga tidak mau dihukum oleh keluarga karena tidak menyelesaikan misi kan. Saran saya lupakan untuk rugi pribadi, selesaikan dia dulu. Mazong mendengar mereka berdua berkata begitu lalu menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, naga kristal api, kekuatan naga. Lingyu juga secara alami kehilangan kekuatannya, jatuh di samping bola salju. Komentator melanjutkan, peserta Su Lingyu bertarung sendirian, peserta Mazong mengorbankan diri baru berhasil mendapatkan kesempatan untuk menang, tiga pihak mereka bergabung melawan peserta Su Lingyu, selanjutnya situasi akan berbalik lagi. Tiba-tiba sebuah suara familiar bergema di benaknya gunakanlah Lingyu. Mendengar suara familiar itu, dia tanpa sadar melirik ke samping, mengatupkan bibirnya dan berbisik, ini suara kakak. Suping duduk di kursi penonton melipat kedua tangan menatap adiknya. Mingsong duduk di sampingnya menghela napas, sayang sekali, 2 kali nyaris berhasil. Yun Chen duduk di samping juga mengangkat tangan memegangi kening, lalu berkata, benar, bibit unggul seperti ini malah tersingkir di sini karena menjadi target. Orang-orang dari 4 keluarga besar itu sungguh menyebalkan. Suping memasang ekspresi serius, matanya menjadi keemasan dan bersinar. Menatap tajam adiknya, dalam hati ia berkata, tidak perlu menyembunyikannya lagi, gunakan kartu as MU. Lingyu mendengar kakaknya berkata begitu, segera mengalihkan pandangannya ke tanah, mengatupkan bibir dan menjawab, ya. Semua lawan secara bersamaan menyerbu ke arahnya, mengejek, menyesal ya, jika mau menyesal, menyesallah karena sudah menjadi musuh keluarga kami. Lingyu berdiri tegak dengan kuat membuka portal, lalu berkata, keluarlah, Xiaobai. Xiaobai dengan cepat muncul dari portal, berdiri tegak di belakang Lingyu, pembekuan 1000 mil. Melihat Xiaobai muncul, Mazong, Glei dan Zhangxi secara bersamaan berseru panik, itu peringkat ke-8 daftar naga. Ia mengeluarkan kekuatan membuat para monster yang sedang menyerbu seketika membeku semua. Naga bulan bintang tulang perak, kekuatan tempur tingkat 8 batas, komentator saat itu berkata, mengerikan sekali, dengan kemunculan naga bulan bintang tulang perak, arena pertandingan kembali diterjang badai salju. Peserta Su Lingyu dengan 1 jurus keahlian hewan peliharaan, pembekuan 1000 mil tingkat 9, menghancurkan ketiga keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momoza Recaps. Oke terima kasih sampai ketemu di next video ya.